Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka pendidikan prenatal ini jadi penting, Pak. Dan fokusnya adalah kita doa, nggak usah hubungan dengan anak bagaimana seperti apa nanti, pokoknya fokus doa saja, minta saja dulu. Dan jangan pernah berhenti untuk meminta, itu satu, Pak. Yang kedua, amaliyah yang dilakukan oleh orang tua itu amaliyah yang sifatnya personal, tidak taklim, tidak ngajarin, tapi personal saja. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ibrahim tidak mengajarkan sholat, pokoknya Ibrahim jadi orang yang ahli, pokoknya sholat saja. Ada ini cerita dulu nih Pak, cerita. Jadi ada anak badungnya luar biasa, Pak. Ibunya gak pernah berhenti mendoakan, dan bapaknya tidak pernah berhenti sholat malam, dan dalam sholat malamnya dia doakan anaknya. Pokoknya sholat malam doa, itu aktivitas ibu dan bapaknya. Bapaknya Pak meninggal, bapaknya ustadz di daerah Bandung, bapaknya meninggal, anaknya jadi ustadz, padahal dulunya badungnya luar biasa. Ternyata sholat orang tua itu ngaruh Pak ke anak. Kalau doa orang tua clear, itu ngaruh. Tapi ini sholat orang tua itu ngaruh ke anak. Dalam tradisi kita Pak, ada istilah yang disebut dengan tirakat. Kalau punya anak, ditirakati. Jadi nggak usah ngajarin sholat dulu Pak. Kita aja jadi ahli sholat. Udah sholat saja terus. Ya Allah, saya sholat. Ya Allah, saya doa. Ya Allah, saya sholat. Fokus di situ Pak. Maka punya anak itu menjadi implikasi dari sholat yang sudah kita kerjakan. Itu namanya pendidikan prenatal. Karena sebelum anak ini lahir, kita sudah fokus dengan sholat kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli sholat. Sudah fokus saja di ahli sholat. Sampai nanti sholat yang sudah kita lakukan, yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita rutinkan, itu akan berimplikasi kepada kesolehan anak. Itu automatically Pak. Ada suatu kondisi di mana orang tua yang melakukan kesolehan itu anak yang dapat barokah. Ya, orang tua bikin kesolehan, apapun solehnya Pak, tapi anak yang dapat barokah itu masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali. Berbekal harapan mudah-mudahan setiap pertemuan kita ada dalam kebaikan, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sebelum berpanjang kalam, izinkan saya mengajak membaca suratul Fatihah untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amr dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Umumnya orang memahami pendidikan itu aktivitas kita mendelivery informasi ke anak atau mendelivery karakter ke anak.
Jadi asumsi pendidikan itu ya orang tua give, anak menerima, take. Itu yang muncul, Pak. Jadi yang namanya pendidikan itu ya bapak nasehatin, bapak nyontoin, itu rata-rata ke situ. Seolah-olah pendidikan harus ada hubungan dua arah tadi. Yang dengar, yang menyampaikan dan mendengarkan, yang mencontohkan dan yang mendapatkan contoh. Kesannya begitu. Dalam Al-Quran, aktivitas pendidikan tidak hanya sekedar timbal balik dua arah. Pendidikan itu sudah dimulai sejak masa-masa prenatal namanya. Prenatal itu sebelum anak dilahirkan. Itu sudah ada pendidikan. Dan kalau anak itu belum dilahirkan, sudah ada hubungan timbal balik belum? Ya, belum, karena anak belum bisa. Paling pendengarannya saja, Pak. Kalau pendengaran mungkin sudah didapatkan. Si bayi yang ada dalam janin ibunya itu sudah bisa mendengar. Tapi kalau melihat, belum. Jadi ini masih hubungan searah saja orang tua. Nah, dalam konteks Al-Quran, yang namanya pendidikan dalam kurung prenatal, itu sudah jadi aktivitas yang rutinan. Contoh misalkan Nabi Zakaria alaihissalam, sebelum beliau punya anak, tidak pernah berhenti berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, tolong anugerahkan kepada hamba anak yang baik, anak yang soleh. Jadi nggak sekedar cuma punya anak, Pak, tapi memang anak yang soleh. Artinya, Pak, kalau toh punya anak tapi tidak soleh, gitu, maka itu bukanlah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ingin memastikan bahwa anak yang Allah anugerahkan adalah anak yang soleh. Jadi sebatas doa saja, doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Enggak ada pendidikan yang kemudian Nabi Zakaria ajarkan kepada Yahya. Toh Yahyanya belum ada. Yahyanya kan belum ada, tapi sudah ada aktivitas yang personal. Yang kedua, Pak, Hana kepada putrinya yang bernama Maryam. Juga sama, awalnya doa saja. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya bernazar bahwa apa yang ada dalam kandungan saya muharrara. Muharrara itu orang yang mengabdikan hidupnya untuk Allah saja. Gak ada lagi aktivitas selain mengabdikan hidupnya untuk Allah, itu namanya muharrara. Atau fokus ibadah saja tanpa berpikir tentang urusan duniawi, itu namanya muharrara. Jadi semuanya bermula pada aktivitas doa. Doa saja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ternyata di antara pendidikan prenatal yang pertama ya doa. Jadi, dan itu dilakukan sebelum orang itu punya pasangan, sebelum orang itu punya anak. Sudah doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi yang penting minta dulu sama Allahnya. Sehingga biarkan Allah Azza wa Jalla akan mewujudkan sesuai dengan apa yang sudah kita minta. Jadi bukan hanya anak yang ganteng, bukan hanya anak yang pintar, bukan hanya anak yang lucu, tapi ada diksi penekanan anak yang soleh. Akhirnya banyak yang lucu tapi kemudian jadi tidak soleh. Kan akhirnya malah gak enak, lucu tapi kok gak soleh gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka pendidikan prenatal ini jadi penting, Pak. Dan fokusnya adalah kita doa, nggak usah hubungan dengan anak bagaimana seperti apa nanti, pokoknya fokus doa saja, minta saja dulu. Dan jangan pernah berhenti untuk meminta, itu satu, Pak. Yang kedua, amaliyah yang dilakukan oleh orang tua itu amaliyah yang sifatnya personal, tidak taklim, tidak ngajarin, tapi personal saja. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ibrahim tidak mengajarkan sholat, pokoknya Ibrahim jadi orang yang ahli, pokoknya sholat saja. Ada ini cerita dulu nih, Pak, cerita. Jadi ada anak badungnya luar biasa. Ibunya gak pernah berhenti mendoakan. Dan bapaknya tidak pernah berhenti sholat malam, dan dalam sholat malamnya dia doakan anaknya. Pokoknya sholat malam doa, sholat malam doa. Itu aktivitas ibu dan bapaknya. Bapaknya, Pak, meninggal. Bapaknya ustadz di daerah Bandung. Bapaknya meninggal,
anaknya jadi ustadz. Padahal dulunya badungnya luar biasa. Ternyata sholat orang tua itu ngaruh Pak, ke anak. Kalau doa orang tua clear, itu ngaruh. Tapi ini sholat orang tua itu ngaruh ke anak. Dalam tradisi kita Pak, ada istilah yang disebut dengan tirakat. Kalau punya anak, ditirakati. Jadi nggak usah ngajarin sholat dulu Pak. Kita aja jadi ahli sholat. Udah sholat saja terus. Ya Allah, saya sholat. Ya Allah, saya doa. Ya Allah, saya sholat. Fokus di situ Pak. Maka punya anak itu menjadi implikasi dari sholat yang sudah kita kerjakan. Itu namanya pendidikan prenatal. Karena sebelum anak ini lahir, kita sudah fokus dengan sholat kita. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli sholat. Sudah fokus saja di ahli sholat. Sampai nanti sholat yang sudah kita lakukan, yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita rutinkan, itu akan berimplikasi kepada kesolehan anak. Itu automatically. Ada suatu kondisi di mana orang tua yang melakukan kesolehan, itu anak yang dapat barokah. Ya, orang tua bikin kesolehan, apapun solehnya Pak, tapi anak yang dapat barokahnya, itu Masya Allah. Mohon maaf nih, mohon maaf Pak. Di daerah perkampungan, kok bisa lahir anak-anak yang kemudian jadi tokoh gitu Pak. Kita kenalah tokoh-tokoh nasional yang dulunya itu orang kampung Pak. Ya orang kampung gitu, nggak terkenal sebagai tokoh apa siapa gitu. Tapi punya anak yang sukses-sukses. Ternyata kalau diusut, punya usut Pak, itu orang tuanya rajin puasa, orang tuanya rajin sodako, orang tuanya rajin tahajud. Mungkin secara kapasitas akademik memang tidak pintar ya Pak. Dalam artian tidak punya MA atau doktor. Tetapi mereka ketika beribadah, melakukan amal soleh tulus Pak, dan sambil fokus ke anaknya, barokahnya lari ke anak Pak itu. Dan itu banyak kasus Pak. Jadi orang tua yang punya kesolehan, yang punya amal soleh, yang punya rutinitas, barokahnya lari ke anak. Masya Allah Pak. Nah ini perlunya orang tua punya kemampuan dan komitmen Pak untuk fokus dengan ibadahnya saja. Jangan dulu berpikir ngajarin sholat, berpikir ngajarin ini, ngajarin itu. Malah nanti jadi kontraproduktif. Udah fokus aja Bapak ibadah. Gak usah banyak pikiran ibadah saja. Nah sambil ibadah kemudian banyakin doa. Ya Allah tolong anak hamba. Ini misal Pak, misal. Anak lagi tidur di kamarnya. Kita masuk ke kamar anak. Kita gelar sajadah samping anak. Terus kita sholat 2 rakaat. Ya Allah, ini anak hamba, titipanmu ya Rob. Sekarang usianya sekian tahun, tolong jaga anak hamba ya Allah. Tangan hamba terbatas, pandangan hamba terbatas, pengawasan hamba juga terbatas. Ada kalanya loss hamba untuk mendidik dan mengawasi anak. Tolong ya Allah, bantu saya di saat-saat saya lalai dalam ngurusin anak. Kan sekarang banyak kasus Pak, anaknya lepas gitu, tiba-tiba punya masalah saja. Ini kemarin pulang kampung Pak saya itu ceritanya tuh horor-horor Pak. Anda Bapak Fulan, tokoh masyarakat sangat berpengaruh, tiba-tiba mohon maaf nih Pak ya, nauzubillah, putrinya kelas 2 SMA hamil, padahal belum menikah. Nah, ini kan jadi aib di masyarakat. Akhirnya kan masyarakat tokoh si tokoh, tapi kalau begini mah ya gitu. Itu real Pak. Ini ngomongin di kampung saya gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka udah tirakat saja bapaknya. Bapaknya punya tirakat apa? Sholat yang rajin. Puasa sunnah kerjakan. Sedekah kerjakan. Atau apa Pak? Ini apa? Zikir maksimalkan Pak. Apapun itu silakan lakukan. Jadi fokus dengan kitanya Pak, bukan dengan anaknya dulu. Kadang-kadang akhirnya kita ngurusin anak, lupa dengan diri kita. Kita jadi kurang komitmen, kurang maksimal karena harus mikirin ke anak. Hanya anak juga tidak maksimal, kita juga tidak maksimal. Jadi dua-duanya malah jadi tidak maksimal. Maka fokuskan saja dulu dengan diri kita sebelum anak dilahirkan, sesudah anak dilahirkan, pasca anak dilahirkan, kita punya suatu rutinitas yang tidak pernah kita tinggalkan. Dan itu jadi modal kita dalam proses pendidikan. Mungkin Pak, tidak ada kata-kata yang tersampaikan. Rata-rata Pak orang di daerah itu
tidak terlalu banyak bicara sama anaknya. Mereka ibadah saja, dikir saja. Paling sesekali, "Boy, ya jangan gitu toh, Le." Atau "Tong gitulah, jangan." Paling gitu-gitu aja, Pak. Nggak terlalu banyak kok dialog ceramah panjang lebar, enggak, orang tua zaman dulu di kampung-kampung enggak. Tapi pesan mereka, doa-doa mereka, Masya Allah, mustajab. Anak-anaknya jadi sukses, atau Masya Allah. Karena memang mereka punya rutinitas, punya amalan yang tidak pernah mereka tinggalkan. Sekarang kembali ke Nabi Zakaria, Pak. Zakaria fokus dengan doanya. Yang kedua, Pak, tadi Nabi Zakaria alaihi salam fokus dengan amal solehnya, bukan dengan amal soleh Yahya, Pak. Amal solehnya sendiri. Nanti Bapak boleh buka dalam surat Al-Anbiya ayat 89 dan ayat ke-90. Di ayat 90-nya, Pak, Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang sosok Nabi Zakaria. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Dan Nabi Zakaria serta istrinya yusari'una, mereka bersegera melakukan fil khairat, kebaikan. Jadi fokusnya itu bukan fokus ngajarin anaknya, "Ayo nak baca, ayo nak apalin." Nah, Nabi Zakaria fokusnya melakukan amal soleh, bahkan bersegera melakukan amal soleh. Dan itu pendidikan anak ngalir gitu aja, Pak, itu akhirnya. Karena orang tuanya sudah punya suatu amaliyah yang dia continue di dalamnya, yang dia rutinkan di dalamnya. Setiap amal apapun Nabi Zakaria selalu menyegerakan. Tidak pernah kemudian menunda, selalu menyegerakan amal soleh. Contoh nih, Pak, contoh. Ini konteksnya menyegerakan begini, Pak. Sholat itu yang paling afdol awal waktu, tengah waktu. Itu maksudnya menyegerakan. Buka puasa itu, Pak, yang paling bagus menyegerakan, mengakhirkan buka puasa. Itu namanya menyegerakan. Maksudnya menyegerakan. Kalau punya hutang, menyegerakan atau menangguhkan? Kalau punya hutang, menyegerakan, menangguhkan? Ntar aja lah. Atau menyegerakan? Itu menyegerakan amal satu gitu, Pak. Jangan-jangan kita kenapa kok kemudian belum punya anak yang soleh dengan cepat, dengan segera, ya karena mungkin kita belum bisa menyegerakan beberapa hal dalam kehidupan kita. Segerakan itu dulu, Pak. Amal solehnya kita segerakan, nolong orang kita segerakan, bantuin orang kita segerakan, sholat kita segerakan, zikir kita segerakan, tilawah kita segerakan. Setelah menyegerakan amal soleh, baru minta kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabb, tolong solehkan anak hamba." Tapi dia fokus dengan ibadahnya, Pak. Dia nggak ngajarin Yahya, "Kamu harus menyegerakan amal soleh, kamu harus..." Nabi Zakaria fokus dulu dengan dirinya. Fokus dulu dengan memperbaiki kualitas dirinya. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan yang tidak harus dua arah, Pak. Kita fokus dengan diri kita saja dulu, Pak. Fokus kita punya zikir yang rutinan. Kita mau pilih zikir mana yang rutinan? Mau subhanallah, la ilaha illallah, yang jelas kita punya zikir yang sifatnya rutinan. Udah rutinkan zikir. Ada yang kemudian salat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini contohnya, Pak. Contoh para ulama salaf ketika mereka kemudian melakukan amaliyah-amaliyah yang sifatnya personal dan dampaknya, Pak, dampaknya tidak hanya ke mereka tapi juga ke anak-anak mereka. Ini beberapa contoh yang saya catat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang pertama misalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu, Pak, tokoh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mazhab. Itu sholat sehari semalam 300 rakaat. Sehari semalamnya sholatnya 300. Kalau beliau sedang sakit, Pak, beliau sholatnya 150 rakaat. Bapak berapa rakaat, Pak, sehari semalam? Imam Ahmad, Pak, levelnya Imam Ahmad itu 300 rakaat per hari, sehari semalam. Itu malum apa-apa, Pak. Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu sholat sehari semalam 800 rakaat. Imam Malik. Itu belum seberapa, Pak. Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dikenal dengan Ali Zainal Abidin, sholat sehari semalam 1000 rakaat. Kualitasnya dilepas itu tuh, Pak. Kita pengen punya anak yang soleh, sholat saja mesti hitung-hitungan.
Sedangkan para ulama salaf mereka sholat di luar nalar, Pak. Makanya Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah, solehnya luar biasa, Pak. Masya Allah. Imam Malik berkah hidupnya, berkah anak-anaknya. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, contoh yang lain, Pak. Ini beberapa praktek amal ya. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu waktu nulis Sahih Bukhari, Pak, itu tiap kali mau nulis satu hadis, beliau selalu mandi besar dulu, kemudian terus sholat 2 rakaat, baru kemudian nulis hadisnya. Ada yang tahu, Pak, jumlah hadis dalam Sahih Bukhari berapa? Sekitar 7.500-an. Satu kitab ada 7.500 hadis. Setiap satu hadis sholat 2 rakaat. Berarti berapa rakaat beliau sholat menyelesaikan satu kitab? 15.000 rakaat untuk satu kitab. Kurang berkah apa kitab itu? Itu Imam Bukhari itu, Pak. Makanya kitab Imam Bukhari mungkin orangnya sudah meninggal dunia, tapi sampai sekarang masih bisa dibaca, Pak. Masih bisa dibaca, masih bisa dikaji, masih bisa ditelaah. Kenapa? Padahal orangnya sudah lama meninggal. Tingkat barokahnya di situ tuh, Pak. Jadi salat itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak, Pak. Ada yang ratusan, ada yang ribuan. Itu salat mereka, Pak. Kalau Bapak bilang, wah itu Ustaz bid'ah. Imam Ahmad 300, Pak. Kita bilang bid'ah nih beliau. Imam Malik 800, kita bilang bid'ah beliau. Bapak ngatain bid'ah mereka, malah kita yang kebalik bid'ahnya, Pak. Ini level-level Imam Malik itu 800 rakaat, Pak. Level-level Imam Ahmad 300 rakaat itu. Kalau kita tidak sanggup, nggak usah kemudian ngomong itu ahli bid'ah itu, Pak. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah penulis kitab Al-Mughni, itu sholat di malam nisfu Sya'ban, itu sholatnya 200 rakaat. Di malam nisfu Sya'ban, satu malam itu sholatnya 200 rakaat. Jadi sholat itu berdampak kepada kualitas keturunan kita. Min ahli sholat itu tetap beda. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli sholat. Karena sudah ahli sholat Ibrahimnya, maka anaknya pun jadi ahli sholat. Makanya wa min dzurriyyati lanjutannya, Pak. Jadi tirakat kita itu tetap ngaruh ke anak. Nah sayangnya, Pak, mohon maaf. Pendidikan parenting hari ini terlalu fokus dengan bagaimana cara mendidik anaknya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana cara mengawal keinginan anak, bagaimana mengatur gadget, bagaimana pola, bagaimana ini, bagaimana itu. Lupa, pendidikan pertama dalam sebuah keluarga adalah pastikan orang tuanya min ahlil ibadah. Selesai. Doa, habis itu innahum kanu yusari'una fil khairat, segera dalam melakukan amal saleh. Selesai, Pak, di situ tuh. Kita penelitian jangan bilang jangan ke anak sampai segitunya tuh. Ada, Pak, dalam konteks pendidikan di Indonesia, IT itu tidak boleh bilang jangan ke anak. Terus gimana dong bilangnya? Misalkan jangan lari, nggak boleh itu, Pak, itu. Nanti ganti dengan kalimat ini larinya pelan-pelan. Kan sekarang gitu, Pak. Cek di IT itu gitu. Kita fokus di situnya, itu perintilan, Pak, itu. Yang fokus itu guru-gurunya ahli tahajud tidak. Agar pendidikan kepada anak nyambung. Orang tuanya ahli tahajud tidak, agar anaknya nyambung. Itu poin utamanya pendidikan. Nah, kita terlalu lupa dengan itu, Pak. Akhirnya, yalah, penting sekolah sudah bagus. Bapaknya sibuk kemana, anaknya sibuk kemana. Padahal ada koneksitas yang kemudian harus dijaga oleh seorang ayah dengan anaknya. Itu dengan konten ibadah. Nanti saya akan diulang-ulang, Pak, di surat Al-Anbiya ayat ke-90, bagaimana seorang Nabi Zakaria mengawal agar anaknya menjadi orang yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, di Ali Imran ayat 38, itu doa Nabi Zakaria, tapi praktek Nabi Zakarianya, pendidikan Zakarianya sudah dimulai dengan membina dirinya sendiri, membina istrinya sendiri dengan kalimat innahum kanu yusari'una fil khairat, di mana Nabi Zakaria dan istrinya bersegera melakukan amal saleh. Itu sudah mendidik, Pak.
Bapak nggak usah, nak, pokoknya kamu harus begini, tunda dulu lah. Karena kadang-kadang, Pak, mohon maaf ini, kadang-kadang anak itu sebetulnya mau sholat, tapi pas bapak suruh dia jadi nggak mau, Pak. Itu kadang-kadang karakternya begitu. Dia mau sholat nih, Pak, mau sholat. Tapi ketika disuruh mau, sholat napa? Itu malah jadi, malah jadi nggak mau itu, Pak. Sekarang nggak usah pakai nyuruh, Pak. Sholat saja di sampingnya, sholat di depannya, sholat di kamarnya, Pak. Tunjukkan kepada anak kita kalau kita ini min ahli sholat. Biar kemudian itu berdampak pada anak kita. Oh, bapak saya nih rajin sholat. Biar anak kita selalu punya kesimpulan, kakek kamu itu kalau tahajud jam 2, jam 3 tahajud, itu kakek kamu itu. Makanya ayah sukses kayak gini lah. Nanti si anak yang melakukan hal yang sama, dia juga tahajud supaya cucunya atau anaknya yang ini, anaknya anak gitu, sukses juga, Pak, gitu. Itu banyak, Pak. Silakan ceklah rata-rata anak-anak yang sukses itu bukan amal anak suksesnya, amal orang tuanya. Amal orang tua. Makanya kalau ada anak kemudian dia tidak birrul walidain kepada orang tuanya, itu kesalahan besar. Karena saya pastikan sumbangsih terbesar untuk kesuksesan anak adalah ada di orang tuanya. Kalau ada anak yang kemudian tidak birrul walidain, wah itu fatal, Pak, itu. Bisa jadi suksesnya kita ada doa ibu kita lagi nangis, kemudian nangis dalam sujudnya, nangis dalam doanya, nangis dalam sholatnya. Bisa jadi kan begitu, Pak. Bisa jadi suksesnya kita ada sakitnya orang tua atau ayah, sampai bela-belain ini, bela-belain itu demi kesuksesan anaknya. Saya yakin ada begitu-gitu. Mungkin tidak disampaikan dalam sebuah pengajaran, tidak disampaikan dalam sebuah pendidikan, tetapi dilakukan secara aktif, secara rutin, secara simultan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini tentang salat, Pak, sebagai sebuah pendidikan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering dibantu oleh seorang pemuda namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini seorang sahabat yang kalau Nabi ada hajat dibantu. Nabi punya kebutuhan dibantu. Pokoknya selalu bantu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai singkat cerita, Pak. Karena sering dibantu sama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, kata Nabi, "Ente mau apa?" Kata Rabi'ah, enggak Rasul, enggak usah lah. Enggak, ente mau apa? Sebutin. Akhirnya kata Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, saya pengen nemenin Rasul di surga. Ini permintaan sederhana, Pak, tapi jelas kelasnya beda. Aturan makan pengen, kalau bisa sih Rasul jadi khalifah lah, pengganti Nabi. Atau kalau bisa sih diangkat gubernur mana lah gitu. Atau wali kota mana ya. Ini enggak lah, waktu ditanya kamu mau apa? Saya pengen nemenin Rasul di surga, itu aja Rasul. Itu kesempatan loh, padahal kalau minta jabatan, minta harta pasti dikasih sama Nabi itu. Tapi permintaannya saya pengen nemenin Rasul di surga. Nah, ini jawaban Nabi, Pak. Saya doakan semoga engkau bisa menemaniku di surga. Tapi bantu saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong perbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat apa, Pak, yang harus diperbanyak? Salat apa yang harus diperbanyak? 5 waktu diperbanyak, Pak. Jadi 10 waktu. Jangan, kesolehan nanti. Terlalu soleh nanti. Apa dong yang diperbanyak? Salat sunnah. Salat sunnah yang mana, Pak, yang diperbanyak? Kan semuanya sudah ada ketentuannya. Qabla subuh ya 2 rakaat, Pak. Nggak ada qabla subuh jadi 10 rakaat. Mana, Pak, yang diperbanyak? Salat sunnah mutlak itu yang diperbanyak. Kenapa? Karena salat sunnah mutlak tidak ada batasan jumlah. Nah, kenapa Imam Ahmad 300 rakaat itu salat sunnah mutlak, Pak? Imam Malik 800 rakaat itu salat sunnah mutlak gitu, Pak. Jadi orang mau salat saja, Pak, nggak usah dilarang. Nggak usah ada, kamu salat apa? Ya lah gitu. Orang mau salat pakai ditanya mau salat apa? Ya salat saja biarin. Namanya salat sunnah mutlak, tidak ada namanya, tidak ada jumlah rakaatnya, tidak ada ketentuan waktunya, kapan saja, di mana saja boleh sholat, silahkan. Orang mau sholat kok dilarang? Biarin sholat. Ini belum apa-apa ditanya, dalilnya mana?
Ya orang jadi nggak mau sholat pada ditanya dalilnya. Ya dalilnya ini hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika beliau ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau apa, dijawab saya mau nemenin Rasul di surga. Terus Nabi sampaikan kalau gitu bantu saya supaya kamu memperbanyak sholat. Selesai Pak. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat kita ini bisa ditirakatkan, bisa menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan untuk dalam rangka mendidik seorang anak atau mendidik anak-anak kita. Jadi kalau misalkan susah diomongin, ada sholat aja lah, gelar saja ada Allahu Akbar. Kalau susah ngurusin anak, susah diatur anaknya Pak, daripada kita kesel malah jadi pukul anak atau nendang anak, ambil wudhu, gelar saja Allahu Akbar. Dapat 10 rakaat kayak gitu, 12 rakaat kayak serah Pak. Sebisa-bisanya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, praktek ini Pak, tidak akan dianggap bid'ah. Kenapa? Karena ada payung hukumnya. Apa payung hukumnya? Memperbanyak sujud, pesan Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Memang ini untuk Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tapi khitabnya berlaku secara umum. Siapapun yang punya keinginan menemani Nabi di surga, perbanyak sholat. Pertanyaannya sholat apa yang diperbanyak? Ya sholat sunnah mutlak, selesai. Karena kalau perbanyak sholat yang 5 waktu nggak boleh Pak, itu sudah jelas ketentuannya dari Nabi. Memperbanyak sholat sunnah rawatib juga ya ada batasannya Pak. Rawatib paling mentok 12 rakaat, ya sudah segitu aja, nggak usah ditambah-tambahin. Nah kalau mau sholat sunnah mutlak atau banyakinnya di duha, biasanya 2 rakaat, duhanya 10. Tahajud Pak, biasanya cuma 2 rakaat, 20. Witir 1, 21, selesai itu Pak tuh. Itu baru kelas tahajud yang keren tuh Pak tuh. Aduh, satu aja lah ya, silahkan, satu juga bisa. Ini kebanyakan. Ayo dia satu saja, tapi ya tentu yang namanya ibadah lebih banyak ya tentu akan lebih punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah yang dibangun oleh Nabi Zakaria alaihi salam, di mana beliau hadir untuk memberikan sebuah pengajaran kepada kita semua bahwa ada pendidikan yang sifatnya prenatal, di mana pendidikan anaknya belum ada, anaknya belum lahir, anaknya belum bisa digendong, pendidikan sudah jalan. Apa itu? Doa yang tidak pernah putus-putus, tidak pernah berhenti. Dan yang kedua, amal ibadah secara personal sudah dijalankan sebelum hadirnya seorang anak. Sehingga kehadiran anak itu dikawal oleh ibadah ibu bapaknya. Di masyarakat kita Pak, itu sudah populer sebetulnya. Misal Pak, ibu yang sedang hamil disunnahkan membaca Al-Quran, dianjurkan membaca Al-Quran. Biasanya Quran yang dibaca surat apa Pak? Kalau ibu hamil, surat Yusuf. Itu maksudnya apa Pak? Tujuannya kenapa milihnya Yusuf sama Maryam? Tujuannya kenapa milihnya itu bukan Yasin gitu? Apa? Biar apa? Hah? Gimana Pak? Keimanan Nabi Yusuf dan keimanan Maryam. Itu yang kemudian menjadi landasan kenapa baca surat Yusuf, surat Maryam. Jadi jangan sampai alasnya ya biar ganteng aja kayak Nabi Yusuf. Ya kalau urusan ganteng tergantung ibu bapaknya Pak. Kita nggak mungkin ibu bapaknya pesek kemudian anaknya pengen mancung. Malah kalau ibu bapaknya pesek anaknya mancung, jadi tanda tanya nih anak siapa. Kok bisa jadi mancung begini? Jadi ya kalau urusan ganteng ini mah relatif lah. Tapi intinya kan tadi belajar iman. Nabi Yusuf itu Pak, kalau kita baca suratnya, itu satu-satunya surat Pak yang bahas Nabi satu doang. Jadi kalau surat yang lain kan misalkan surat Ibrahim Pak, ada beberapa kisah yang disebutkan oleh Allah. Surat Muhammad ada beberapa kisah yang disebutkan oleh Allah. Tapi kalau Nabi Yusuf Pak, surat Yusuf, itu satu surat cuma ngomongin Nabi dari awal sampai akhir Pak, itu ngomongin Nabi Yusuf alaihi salam. Khusus Pak, itu memang Allah ciptakan surat bernama surat Yusuf yang dibahas Nabi Yusuf seorang. Nah kenapa orang-orang dulu Pak baca surat Yusuf? Karena ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa hidup itu penuh ujian, ada tantangan yang tidak bisa dihindari. Yusuf Pak awal mula sangat dicintai. Tiba-tiba cintanya orang tua menimbulkan kedengkian saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf dibuang. Setelah nikmat dikasih musibah, dalam kurung dibuang. Nikmat dicintai, musibahnya dibuang oleh saudaranya sendiri, bukan oleh orang lain, atau oleh abang-abangnya dibuang. Setelah dibuang Pak, pas gali ada orang
kan dibuangnya ke sumur ya. Pas orang ngambil air dari sumur ternyata ada Nabi Yusuf. Mungkin di katolnya itu ada Nabi Yusuf. Pas diambil, artinya kan setelah musibah pasti ada solusi. Pasti ada solusi, Pak. Artinya orang dikasih musibah pasti ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusi. Ternyata apa solusi yang didapat oleh Nabi Yusuf berbuah musibah berikutnya. Karena setelah ditemukan oleh kapilah dagang, Nabi Yusuf dijual di pasar budak. Setelah dijual, Pak, kan kena musibah nih. Jadi budak kan dijual. Ditolong lagi oleh Allah, Pak. Punya bapak asuh dan ibu asuh yang Imro'atul Aziz, pembesar Mesir, Pak. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Jadi nikmat dapat cinta, musibah dibuang, dapat nikmat ditolong orang, dapat musibah dijual, dapat nikmat lagi ditolong sama orang Mesir. Ternyata ditolong oleh orang Mesir, Pak, itu berbuah musibah berikutnya. Apa musibahnya, Pak? Digoda dulu sama perempuan. Sudah digoda perempuan baru masuk penjara. Itu dinamika hidup itu, Pak, begitu, Pak. Nikmat, musibah, nikmat lagi, musibah lagi, nikmat lagi, musibah lagi. Kalau Bapak masih tinggal di bumi ini, maka hidup Bapak akan ada nikmat dan ada musibah. Pasti begitu, Pak. Jangan pernah berpikir pengen nikmat terus dan jangan pernah berpikir akan dapat musibah terus. Pasti akan ada nikmat dan musibah di waktu bersamaan. Atau silih berganti, ya begitulah rumusan hidupnya, Pak. Nah, itu Nabi Yusuf dibaca, Pak, buat ngajarin itu. Sekalinya saya tanya, Pak, kenapa baca Nabi Yusuf? Biar ganteng tadi. Kok malah gantengnya? Kisah yang diambil bukan gantengnya, urusan ganteng mah belakangan. Kisahnya ajarin ke anak, biar anak kita tuh ketika dengar Quran tuh, oh iya ya, Yusuf itu ada proses ujian yang berliku sampai akhirnya, Pak, kesabaran Nabi Yusuf berbuah kebahagiaan yang luar biasa. Di mana Nabi Yusuf bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan abang-abangnya, dan tinggal bahagia di negeri Mesir. Selesai itu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Maryam juga sama, Pak. Ujian berat seorang perempuan satu-satunya dalam Al-Quran, Pak. Yang ujiannya berat, sangat berat, bahkan itu Maryam namanya. Makanya orang tua dulu bener, Pak, kalau ada lagi hamil bacain Yusuf, bacain itu udah bener. Bukan bid'ah, itu bener, Pak. Kenapa? Bayi itu sudah bisa mendengar, Pak. Janin itu sudah bisa mendengar. Mata memang belum bisa, hati memang belum berfungsi, tapi telinga sudah mendengar. Makanya di negara Eropa, Pak, ibu-ibu yang hamil itu dikasih dengarnya musik klasik. Dikasih musik ala-ala siapalah begitu, yang klasik-klasik. Akhirnya kan membentuk otak si anak supaya lebih siap menerima ilmu lah begitu. Nah, ini apalagi diperdengarkan bacaan Quran. Nah, orang tua dulu, Pak, itu sudah sampai ke titik itu tuh. Makanya ada ibu hamil, banyakin surat Yusuf sama Maryam. Itu udah bener, Pak. Sekarang ini saya yakin kan ada beberapa orang tua yang mungkin sudah luput dari mengajarkan dan mengamalkan yang ini, Pak. Sekalinya ya tadi baca Yusuf ya karena pengen ganteng. Maryam tuh sama, Pak. Sampai ada kalimat yang menurut saya ini kalimat agak ya kalau difahami jadi keliru, bisa jadi keliru, Pak. Allah Azza wa Jalla menggambarkan nah di surat Maryam ayat 23, Pak, kata Al-Quran nih, Pak. Ini Maryam kemudian mengungkapkan kalimat prihatinnya. Kata Maryam begini, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Al-ayah. Allah Azza wa tegaskan, qalat, Maryam berkata, ya laitani, andai saja mittu qabla hadha, saya mati sebelum ini. Sampai ada kalimat, andai kalau saya ini sudah mati. Atau wa kuntu nasyam mansiya, atau saya ini jadi perempuan yang dilupakan orang-orang sudah. Sampai segitu, artinya Maryam di tengah keprihatinannya, Pak, sampai berpikir, ya Allah, mending mati aja dah kalau begini. Itu saking apa, Pak? Ungkapan ini lahir saking apanya? Saking beratnya musibah yang Allah berikan. Sampai, ya Allah, mendingan mati aja deh kalau begini. Jadi Bapak baca aja di surat Maryam ayat 23. Nanti baca, Pak, dari atas, dari ayat 20-an ke bawah, itu bagaimana perjalanan berlikunya seorang Maryam. Jadi pendidikan itu pada akhirnya, Pak, belum ada orangnya, belum ada bayinya, belum ada anaknya, pendidikan sudah dimulai.
Yang tadi disebut dengan pendidikan prenatal, yakni didoakan, kemudian si orang tuanya fokus dengan aktivitas ibadahnya, mau sholat, baca Quran, zikirnya, puasa sunnahnya, apapun itu silahkan. Yang penting ada amaliyah yang sedang dilakukan demi lahirnya buah hati yang soleh. Kalau bahasa kitanya kan simpelnya ditirakati gitu loh Pak. Itu sudah benar menurut saya. Jadi ada aktivitas di mana orang tua fokus dengan ibadahnya. Ketika ditanya, ya biar anak keturunan saya soleh-solehah. Dan itulah yang membuat kemuliaan karomah itu Allah berikan kepada keturunan kita ya saat orang tuanya ada di makom itu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi Zakaria alaihi salam setelah ibadah fokus dengan dirinya, maka dia mengajarkan seperlunya kepada Nabi Yahya alaihi salam. Karena Nabi Zakaria yakin bahwa yang menjadi penentu karakter, penentu akhlak anaknya ya Allah Azza wa Jalla. Tugas Nabi Zakaria hanya memancing stimulus saja, memberikan stimulan kepada Nabi Yahya, gini loh harusnya, gini loh harus kita. Nggak sampai kemudian dimarahin, diketat, pokoknya kalau salah cambuk, nggak ada tuh Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Zakaria nggak begitu. Jadi ya diberikan sewajarnya saja. Toh Nabi Zakaria sudah punya muatan spiritualitas yang tinggi, sholatnya rajin, kemudian tilawah rajin, semuanya rajin, tinggal meng-create anaknya. Maka dimulailah pendidikan anak. Langsung Pak, anak itu lahir, maka pertama kali yang Nabi Zakaria lakukan adalah memberikan ilmu kepada si anak. Jadi bobot pertama itu ilmunya dulu. Makanya dalam surat Maryam ayat 12 Allah Azza wa Jalla tegaskan, kata Allah Azza wa Jalla, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Yahya, belajarilah kitab Taurat dengan sangat teliti, sangat semangat, kuat, berpegang teguh kepada Taurat dengan sangat kuat. Setelah itu wa atainahul hukma sabiyya, maka engkau diberikan ilmu hukum, diberikan pemahaman sekalipun usianya masih muda. Sabiyya itu anak kecil, tapi ilmunya mumpuni. Suatu hari Pak, Nabi Yahya itu diajak main sama teman-temannya. Yahya main yuk. Kata Nabi Yahya nih, hidup itu bukan untuk main-main. Keren kali. Keren kali. Kalau anak sekarang tuh diajak main game online misalkan, hidup itu bukan untuk ngabisin kuota. Keren tuh, keren sekali tuh. Nah Nabi Yahya itu sih Pak. Jadi ketika oleh bapaknya, ayo Yahya kamu baca Quran nih. Dia baca Quran Pak. Allah yang berikan pemahaman. Allah yang berikan pemahaman. Tugas anak kita itu adalah baca. Udah suruh baca saja. Karena pemahaman itu Allah berikan secara langsung, give. Makanya kenapa kalau doa minta ilmu, yang dipanggil itu kan Allah Pak. Rabbi zidni ilman. Karena yang ngasih ilmu siapa Pak? Allah Pak. Jangan sampai Bapak punya pemahaman, anak itu punya ilmu gara-gara dia sekolah. Anak itu punya ilmu gara-gara Allah kasih ilmu. Saya tanya Pak, ada nggak orang nggak sekolah tapi dia punya ilmu? Ada nggak? Nggak sekolah tapi dia punya ilmu, ada nggak? Berarti sumber ilmu bukan sekolah. Ini bukan berarti Bapak jadi udah keluarin anak dari sekolah, bukan juga. Kayak situ juga tetap harus sekolah Pak, itu untuk konteks sekarang. Cuman ilmu itu bukan dari sekolah, bukan dari buku, bukan dari guru. Ilmu itu dari Allah. Sang pemberi ilmu itu Allah Azza wa Jalla. Dan itu wahyu pertama yang Nabi Muhammad dapatkan Pak dari Allah Azza wa Jalla, itu tentang ilmu. Kan Allah bilang begini, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah yang mengajarkan manusia apa saja yang tidak dia ketahui. Jadi yang ngajarin ilmu siapa Pak? Allah, subjeknya Allah Pak, bukan guru. Nah Nabi Muhammad diajarin oleh Allah Azza wa Jalla, Muhammad, yang ngasih ilmu itu Allah, gitu loh Pak, itu kesimpulannya. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi Nabi Zakaria baru Pak memulai pelatihan pendidikannya. Yang pertama adalah anaknya disuruh menjadi seorang pembaca yang baik. Menjadi pembaca yang baik. Pertama kali yang dibaca adalah tentu kitab sucinya. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa ajarilah anak itu mencintai Al-Quran diantaranya. Itu prioritas Pak. Pokoknya anak harus suka dengan
Quran saja. Itu gimana caranya supaya anak harus suka dengan Quran? Suruh baca. Nah, kita sampaikan bahwa dalam Quran ada muatan ilmu yang luar biasa. Jadi jangan sampai cuma sekedar baca, tapi ada muatannya lain bahwa Al-Quran memberikan keilmuan yang luar biasa. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, sudah isya. Silakan. Izin hadirin, saya sampaikan sedikit lagi ya. Pertama, tadi baca Quran. Kalau konteks kita yang kedua, ada kalimat wahananam milladunna wa zakatau wa kana taqiyya. Di surat Maryam ayat ke-14 dan ke-13. Hanan itu lemah lembut, zakat itu tidak punya dosa, wa kana taqiyya. Kenapa kok bisa lemah lembut, bisa tidak punya dosa? Karena Nabi Yahya itu taqiyya, orangnya senantiasa hati-hati. Takwa itu kan maknanya adalah hati-hati. Jadi Yahya itu orang yang sangat hati-hati sekali. Jadi kalau dia mau bicara, dia hati-hati pilih kira-kira pembicaraannya manfaat atau tidak. Ketika dia berbuat, dia pilih-pilih dulu hati-hati kira-kira perbuatannya itu tepat atau tidak. Jangan sampai niat kita baik tapi kemudian malah berdampak tidak baik. Itu kehati-hatian betul. Itu butuh kehati-hatian sekali. Misalkan dalam konteks ibadah lah, sholat misalkan. Ada orang sholat, ada orang baca Quran. Kemudian yang sholat terganggu dengan bacaan Qurannya. Yang disuruh berhenti yang mana? Yang sholat atau yang baca Quran? Jadi silahkan membaca Al-Quran, tapi jangan sampai kemudian mengganggu orang lain. Baca Qurannya bagus, Pak. Tetapi ketika mengganggu, maka itu jadi tidak bagus. Maka perlu kehati-hatian di dalam bertindak. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan egosentris, karena pengen bisa, pengen maksimal, akhirnya melupakan kaidah-kaidah yang hak orang lain punya atau hak orang lain yang harus tidak didapatkan. Makanya Nabi SAW senantiasa memastikan, Mbak, amalan-amalan tertentu terjaga supaya tidak terganggu oleh apapun itu. Makanya orang yang mau sholat, kata Nabi, jangan makan bawang mentah ya kalau orang mau sholat. Persoalannya bukan nggak boleh atau haram makan bawang mentah, Pak. Tapi kalau orang makan bawang mentah dulu sebelum sholat, kemudian dia berjamaah dengan jamaah yang lain, maka aroma mulutnya bau dan mengganggu orang lain. Maka dalam ibadah itu, Pak. Jadi jangan sampai satu ibadah mengganggu ibadah yang lain, itu fatal itu. Jadi harusnya punya kehati-hatian dalam bersikap. Sudah dewasa, sudah sangat punya banyak pengalaman, kita harus punya lebih kehati-hatian. Nah, Nabi Yahya itu tipikal orang yang hati-hati. Dia ketika bertindak senantiasa difikirkan dulu. Lemah lembutnya, dasar kehati-hatian, dan bersihnya dari dosa juga sebagai pijakan dari kehati-hatian. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Berikutnya wabarram biwalidayhi. Nabi Yahya itu berbakti sama orang tuanya. Jadi karena orang tuanya Nabi Zakaria tidak marahin Nabi Yahya, tidak mukulin Nabi Yahya, mengajarkan dengan contoh, dengan keteladanan, ya sudah birrul walidain. Dan lanjutannya walam yakun jabbaron asiyya. Nabi Yahya itu tidak pernah sombong dan tidak pernah berlaku maksiat. Itu yang dididik oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya Nabi Yahya punya kalimat indah dari Allah Azza wa Jalla dengan kalimat wassalamun alaihi yauma wulida yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan keselamatan bagi Nabi Yahya alaihissalam saat ia dilahirkan, saat ia wafat, dan sampai hari dia dibangkitkan. Maka keselamatan bagi Nabi Yahya dari mulai lahir sampai akhirat nanti, Pak. Selamat itu terjamin oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu bagian dari kontribusi Nabi Zakaria alaihissalam. Mudah-mudahan keluarga kita juga menjadi keluarga yang semisal Nabi Zakaria, di mana orang tua dan anaknya salamun, keselamatan bagi kita semua insyaallah dari lahir sampai akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.